Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau self improvement. Saat ini kita membahas bagaimana cara kita bisa membuat perbedaan dengan sesama kita. Bagaimana kita bisa beranjak dari hidup yang mengejar kesuksesan menjadi mengejar kebermaknaan dan dikaitkan dengan kepemimpinan yang sejati. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa berkontribusi dari potensi terbaik kita. Dan kita akan lihat perubahan pola kepemimpinan atau mindset kepemimpinan yang dialami oleh John C. Maxwell, tokoh leadership kelas dunia. Ada pengalaman yang dia alami, dia sebut itu adalah hari terburuk dalam hidupnya, yang bisa mengubah mindset kepemimpinan, pola kepemimpinan yang dia bagikan kepada kita semua, agar kita juga bisa berhasil menjadi pemimpin dan kita bisa membuat perbedaan. Hari terburuk itu ketika dia ditemui oleh seorang muda bernama Benny Harris. Dia adalah seorang pemimpin dari komunitas yang telah ditinggalkan oleh John C. Maxwell. Komunitas itu adalah komunitas Hillham. Lalu Pak Benny ini, Mr. Benny ini menelepon John C. Maxwell di Lancaster untuk mengabarkan bahwa komunitas yang telah dia pimpin tidak berjalan dengan baik dan mengalami berantakan. Lalu hari buruk itu benar-benar buruk karena akhirnya John C. Maxwell melihat bahwa kejadian yang buruk itu adalah ketika dia meninggalkan komunitas itu ketika jadi leader. Komunitas itu berjumlah 300 orang. Tapi langsung melorot menjadi 100 hanya dalam jangka waktu 6 bulan saja. John C. Maxwell jadi merasa terganggu pikirannya. Dia merasa hampa. Dia jadinya coba menghibur diri dengan jalan berkeliling, mencoba menjernihkan pikiran. Dia merasa nggak enak dan dia terus mengulangi pertanyaan, apa yang salah? Apa yang salah? Ketika dia memimpin komunitas itu dia pimpin dengan begitu gagah, perkasa. Reputasi dia hebat. Dia bisa mengembangkan bahwa dari 3 orang menjadi 300. Dia punya reputasi yang hebat seperti seorang Superman yang melompati gedung-gedung yang tinggi dan mengembangkan kepemimpinan dia dari 3 jadi 300. Dia merasa bahwa dia sudah membangun satu material bangunan untuk komunitas itu. So dia merasa kebanggaan yang dia bangun runtuh seketika. Apa yang terjadi? Dia bertanya-tanya, bagaimana semuanya bisa hancur begitu cepat? Mengapa semuanya jadi berantakan? Siapa yang harus disalahkan? Kejadian itu ketika John C. Maxwell masih berusia 20 tahunan. Dia punya energi, namun dia nggak punya pengalaman praktis. Butuh waktu 6 bulan untuk dia memikirkan semua kemungkinan, apa kesalahan, sampai akhirnya dia dihantam seperti oleh batu bata yang besarnya 1 ton. Dan dia akhirnya menemukan bahwa
sumber daripada kesalahan itu adalah dirinya sendiri. So, guys, sahabat Mr. Sorchan, pernah nggak kita semua memutar otak untuk memecahkan masalah, namun akhirnya mengetahui bahwa kitalah penyebabnya? Itu lebih dari sangat buruk. Buruk banget, menyesakkan hati. Tetapi disitulah kita menemukan diri kita sendiri. Sebenarnya inilah pola yang terjadi pada pemimpin pemula. Biasanya pemimpin pemula selalu ingin tampil sebagai bintang rock, seperti bintang rock. Dia melakukan semuanya agar orang-orang mengagumi dia, mengagumi energi dia. Wow, tetapi sayangnya ketika reputasi pemimpin itu bertambah besar, kepalanya pun jadi tambah besar. Bahkan kadang-kadang pemimpin itu berkata, aku kan udah bekerja keras, aku kan udah bekerja lama, aku udah memeras keringat. Tapi sebenarnya pola itu pola yang salah. Jadi John C. Maxwell berpikir dia tidak pernah berinvestasi pada diri orang lain. Dia memang sangat menyukai orang-orang, tapi dia tidak pernah menambah nilai kepada diri orang lain. Setelah dia meninggalkan komunitas Silhem itu, banyak orang yang kondisinya enggak lebih baik daripada kondisi sebelum dia tiba di sana. Dia tidak melatih siapapun untuk mengambil alih posisi dia ketika dia tidak ada. Dalam proses membangun karir, dia tidak melibatkan orang lain. Semua orang di sekitar dia merasa senang membiarkan dia yang melakukan semuanya. Sayangnya, karena itulah mereka menyukai dia. Karena orang-orang jadi nggak usah kerja kan gitu. Yang kerja biar leadernya aja sendiri. Dan dengan senang hati, dia juga kepancing dan dia suka menerima tepuk tangan. Plok, 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 plok. Dan itu dia pikir ketika dia ditepuk tanganin, oh itulah tugas saya sebagai pemimpin baik. Karena itulah upah yang aku dapatkan, diberi tepuk tangan karena bekerja lebih keras dan orang lain jadi menghargai dia. Tetapi itu salah besar. Dia membangun semua terpusat kepada diri dia sendiri. Jadi ketika pergi semuanya berantakan. Proses jatuhnya juga begitu cepat. Dia tidak menyadari apa yang dia lakukan sampai dia dengar dari si Mr. Benny itu. Dan itu adalah karena kurangnya pengalaman dia dan kenaifan dia. Setelah dia menjilati luka ego selama beberapa minggu, dia harus mencari tahu. Dia harus cari tahu bagaimana memperbaiki kesalahan dalam diri dia. Dia nggak ingin terus melakukan kesalahan yang sama. Dia tahu semua hal yang bermakna pasti akan bertahan lama. Semua hal yang bermakna pasti akan bertahan lama. Dan nggak akan hancur segera setelah tidak lagi diperhatikan. Itu benar. Itu benar banget jika kita pemimpin, karena ukuran kesuksesan sejati dari pemimpin adalah suksesi. Apa yang terjadi setelah kita pergi? Ukuran kesuksesan sejati dari kepemimpinan adalah suksesi. Apa yang telah terjadi setelah kita pergi? Lalu setelah dia memikirkan apa yang dia lakukan, langkah pertama adalah memulihkan kondisi. Supaya itu lebih jelas, dia harus mengakui pada diri dia sendiri
bahwa dia bukan orang yang tak tergantikan. Dia harus berhenti melakukan hal-hal yang membuat dia merasa tak tergantikan. Dia perlu mengalihkan fokus dia, alih-alih membuat perbedaan untuk orang lain, dia akan berupaya membuat perbedaan bersama orang lain. Alih-alih melakukan sesuatu untuk menekankan nilai-nilai saya, dia akan memusatkan perhatian untuk menambah nilai kepada orang lain. Jalan itu tampak jelas bagi dia. Jadi dia mulai membekali orang-orang sehingga apapun yang terjadi pada dia, mereka bisa tetap berjalan dan membuat perbedaan. Dia akan meminta orang lain bergabung untuk bekerja dan memimpin bersama dia. Dan dia akan menambah nilai kepada hidup mereka. Selain menunjukkan pada mereka bahwa dia peduli, itu juga akan membantu mengembangkan diri mereka sebagai individu, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan memberi mereka keterampilan baru yang akan menguntungkan mereka, menguntungkan organisasi mereka, dan menguntungkan orang lain. Meskipun pergeseran membuat perbedaan untuk orang lain dan menjadi membuat perbedaan bersama orang lain mungkin terdengar seperti perubahan yang sepele, namun sebenarnya dia melakukan perubahan pendekatan terhadap orang lain. Ketika dengan arogan dia mengira dia adalah bintang, dia pun tidak pernah melihat langit yang begitu luas. Tapi begitu dia menyadari bahwa fokus dia harus ditujukan kepada orang lain dan meningkatkan nilai mereka, dia mampu melipat gandakan pengaruh dia, mengatur ulang tujuan dia, dan bekerja dalam zona kekuatan dia. So guys, sahabat Mr. Sorchan, yuk kita mengubah mindset hidup kita, kepemimpinan kita, untuk kita mengutamakan orang lain, menambah nilai pada orang lain. Salam berkontribusi dengan menambah nilai pada orang lain agar tercapai perbedaan dan hidup kebermaknaan. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.